Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rahayu dengan NPM 211000254 dari kelas A Program Studi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Industri Halal, yaitu mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Dalam mendeteksi kehalalan suatu produk, kita harus mengetahui dulu mengenai najis, karena produk yang suci merupakan salah satu syarat suatu produk bisa dikatakan halal. Lalu bagaimana kita menghindari najis saat proses produksi, yaitu dengan membersihkannya sesuai dengan tuntutan kaidah agama Islam. Dalam kaidah agama Islam, menjaga kebersihan dan kehalalan produk yang kita konsumsi adalah suatu kewajiban. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kebersihan atau ketidaknajisan suatu produk. Islam sudah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang najis adalah haram dikonsumsi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk dapat mendeteksi kehalalan suatu produk dari segi najisnya. Nah, maka dari itu akan disebutkannya beberapa jenis najis berdasarkan sumber dan cara membersihkannya. Adapun jenisnya yaitu yang pertama najis ringan atau mukhofafah. Najis ini adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan baru meminum air susu ibu saja. Cara menyucikannya cukup dengan mencipratkan air bersih ke najis tersebut. Yang kedua yaitu najis berat atau mughalladoh. Najis ini berasal dari najis hewan babi dan juga anjing. Cara menyucikannya yaitu dengan segera dibilas dengan air bersih sebanyak 7 kali basuhan, di mana dalam 7 kali basuhan tersebut minimal 1 kali dibilasnya itu dicampur dengan tanah atau debu. Kemudian yang ketiga ada najis sedang atau mutawasitoh. Najis ini merupakan najis selain mukhofafah dan mughalladoh, yaitu seperti darah, khomer, kotoran binatang atau manusia, serta bangkai binatang terkecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, itu dia jenis-jenis najis berdasarkan sumber dan cara mensucikannya. Kemudian mengenai produk makanan atau minuman, ada juga yang proses produksinya itu bercampur baik tempat atau fasilitasnya dengan bahan yang tidak halal. Lalu bagaimana apabila produk halal dan non halal tersebut diproduksi atau diangkut pada fasilitas yang sama? Solusinya yaitu bisa dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu setelah selesai memproduksi bahan yang non halal, maka sesegera mungkin disucikan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kemudian yang kedua, apabila memungkinkan sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara yang non halal dan juga yang tidak halal agar lebih mudah dalam proses kegiatannya. Kemudian yang ketiga, selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan-kontaminan agar tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya dari yang najis. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah produk bisa dikatakan halal jika produk tersebut berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta selama proses produksinya tidak bersinggungan atau bersentuhan langsung dengan bahan najis atau non halal tersebut. Tentunya penting bagi kita sebagai umat Islam untuk diingat bahwa kehalalan produk juga dapat dipengaruhi oleh budaya dan perbedaan pandangan antara komunitas muslim. Oleh karena itu, jika kita tidak yakin tentang status halal suatu produk, sebaiknya berkonsultasi dengan seorang ahli
agama atau lembaga sertifikasi halal yang telah diakui keberadaannya. Nah, kebersihan dan kesucian produk merupakan prinsip fundamental atau dasar dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Gunawan di Indramayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keluar dari tema Bu ya. Bu ya, mohon maaf kira-kira kriteria makanan yang haram itu seperti apa Bu ya? Karena saya sedang magang di Jepang dan hidup di lingkungan masyarakat non-muslim. Tentu makan di restoran misalnya, walaupun ada makanan yang tidak haram seperti daging ayam atau daging sapi, akan tetapi cara menyembelihnya tidak memakai cara Islam dan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Saya seharusnya bagaimana Bu ya? Mohon solusi dan nasihatnya. Haram adalah haram dzati, haram aridi. Haram dzati adalah sesuatu yang memang dari zatnya adalah haram. Haram yang aridi adalah semua yang semula halal, tapi karena cara mengambilnya salah, haram. Contohnya beras adalah halal, cuman kalau mencuri haram. Ayam disembelih dengan bismillah, halal kan? Halal. Tapi kalau ayamnya curian, Haram. haram. Itu haram aridi. Ada haram dzati, dari binatang-binatang yang haram dimakan, seperti babi yang disepakati. Kemudian babi menurut kebanyakan ulama, ya kan? Atau binatang-binatang yang lainnya yang diharamkan. Nah, kriterianya kalau Anda bicara kriteria ini adalah satu fikih pembahasan khusus masalah ta'imah, masalah makanannya. Akan tapi mungkin yang Anda tanyakan adalah bagaimana dengan makanan yang selama ini halal di Indonesia seperti ayam dan sebagainya, tapi saya temukan di negeri kafir. Nah, itu seperti apa? Baik, apa yang Anda tanyakan? Kalau memang apa yang Anda katakan benar, Anda tidak boleh makan. Misalnya sesuatu yang disembelih tidak dengan cara Islam, misalnya bukan dipenggal di lehernya, akan tapi ditusuk di bagian belakangnya atau dicepit dan sebagainya biar darahnya nggak ngucur, itu haram. Akan tapi nanti dia sebutkan bahwasanya disebutkan di dalam Al-Quran tentang perkenan kita untuk makan sembelihannya ahli kitab. Ahli kitab adalah dari orang Yahudi dan Nasrani, asalkan sembelihannya adalah di tempat lahirnya, ya kan? Asalkan Anda tidak tahu syaratnya apa? Syaratnya sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan. Yang pertama adalah nyembelihnya adalah di tempat lahirnya, seperti orang muslim nyembelih. Yang kedua, tidak digunakan untuk Tuhan mereka yang palsu, Sajian gitu ya. bukan Yesus dan sebagainya misalnya. Asalkan dia hanya nyembelih saja. Tapi kalau kita mendengar dan melihat bahwasanya aku sembelih ini atas nama Yesus misalnya, haram. Jadi kalau dia yang penting dia menyembelih, terpotong lehernya, kemudian dia adalah orang Yahudi atau Nasrani, dan di saat menyembelih Anda tidak mengetahui dan Anda tidak perlu bertanya. Anda tidak mengetahui bahwasanya nyembelihnya adalah untuk Tuhan selain Allah. Kalau ada untuk Tuhan selain Allah, maka Anda mendengar haram. Nah, tapi kalau dia menyembelih begitu saja, orang Yahudi dan Nasrani halal dimakan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Cuma nanti perbedaan antara kita madhab Imam Syafi'i dengan ulama yang lainnya, madhab yang lain, bahasanya kalau Imam Syafi'i yang disebut ahli kitab adalah harus ahli kitab yang turun ke temurun sampai kepada agama yang benar, kembali kepada nasabnya, kepada agama yang benar waktu Nabi Isa. Kalau Nabi Musa juga demikian. Tapi madhab yang lain seperti madhab Malik, yang penting orang mengaku dirinya adalah Nasrani, yang mengaku dirinya adalah Yahudi, sembelihnya adalah boleh dimakan. Nah, sekarang ada di sana. Selain daripada itu tidak. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, tidak perlu dimakan. Lalu bagaimana saya di sana? Anda bisa makan yang lainnya dong. Di ayam hidup sebelah sendiri. Atau cari warung masih ada Cari halal ya. Berhalal gitu. Berhalal insya Allah bisa dipercaya. Percaya karena itu ada lembaga yang ngurusi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.